Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak yang semoga Allah rahmati dan ibu yang semoga Allah berkahi, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah lapangkan jalan kebaikannya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puja dan puji hanyalah kita berikan kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah limpahkan, sehingga mampu bagi kita melapangkan jalan ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang kita peroleh di dalam kehidupan, tidak ada kenikmatan yang kita kecap dalam kehidupan ini, bukan karena kita hebat dan bukan karena kita mampu, dan bukan pula karena kita pandai dan bukan pula karena kita ulet. Tetapi sesungguhnya semua kebaikan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita hingga kita mampu mengecap kenikmatan itu dalam kehidupan kita semata-mata karena sempurnanya Allah di dalam nama dan sifatnya, sempurna di dalam rahmannya, sempurna di dalam rahimnya, dan sempurna di dalam wahabnya, maha pemberi. Saking begitu besarnya Allah memiliki sifat maha pemberi, antum dalam keadaan beribadah Allah sempurnakan nikmatnya. Kita kadang-kadang bermaksiat pun Allah tidak kurangi kenikmatannya. Karena sesungguhnya ketika Allah telah menyandang satu sifat, tidak ada yang mampu mendatangkan aib pada sifat yang telah disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena sesungguhnya hati yang bersyukur kepada Allah merupakan hati yang paling cepat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya hati layaknya kendaraan yang paling cepat menghantarkan seseorang kepada surga dan kenikmatan di akhiratnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, mana yang lebih utama, hati yang bersyukur dan hati yang bersabar? Maka beliau menjawab, la a'lam, aku tidak mengetahui di antara keduanya manakah yang lebih utama, antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar. Tetapi yang jelas, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar adalah orang yang paling cepat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kita, siapapun hari ini yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudahan ia di dalam agama, kelapangan ia di dalam rezeki, maka tidak ada tempat baginya untuk bersyukur kecuali kepada Allah. Dan barang siapa yang sedang diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi menyapa dalam hidupnya, maka bersabarlah wahai jiwa. Karena sesungguhnya jalan ke surga tidak dipenuhi dengan bunga mawar dan tidak dipenuhi dengan bunga-bunga cantik dan menawan. Tapi sesungguhnya jalan ke surga dipenuhi dengan ujian setidaknya, supaya kita mampu menghayati setiap ujian dan setiap perjuangan yang pernah dilalui oleh para nabi dan para rasul. Orang yang bersyukur masuk surga, orang yang kemudian bersabar pasti masuk surga. Maka sesungguhnya si syukur dan si sabar merupakan dua pilihan yang harus kita pilih apapun keadaan yang kita peroleh dalam kehidupan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bertemu kembali. Setelah sekian lama tidak bertemu, banyak kabar burung dan banyak kabar merpati yang berterbangan. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya dalam keadaan baik. Pipi saya bukan bengkak-bengkak, mata saya juga masih normal dua, semuanya dalam keadaan yang baik dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini. Allah memberikan banyak kebaikan dan kita bersyukur kepadanya atas segala kemudahan yang telah Allah sampaikan dan Allah telah berikan dalam kehidupan ana dan kehidupan antum. Maka dalam kesempatan hari ini sebenarnya kita harusnya mengkaji kitab. Saya sudah membawa kitab dan harusnya mengkaji apa yang telah kita rutinkan sebagaimana dalam setiap pertemuan Sabtu yang pertama dan Sabtu yang ketiga. Tetapi karena ada beberapa yang meminta supaya kemudian kita menjelaskan tentang sebuah kisah dalam sebuah safar yang menggegerkan bagi sebagian kecil. Yang sebenarnya tidak perlu geger kalau semuanya diselesaikan dengan tabayun yang baik dan bertanya. Tetapi ala kulli hal, terkadang setan lebih pintar daripada ilmu yang kita dapatkan. Walaupun kita ustadz, walaupun kita ikhwan, ternyata hanya mempraktekkan untuk bertanya dan tabayun itu susahnya luar biasa.
Seakan-akan bertanya itu lebih susah daripada puasa Ramadan 30 hari. Seakan-akan tabayun itu lebih sulit daripada memikul batu yang beratnya 20 kilo. Padahal bertanya gampang. Hanya kemudian tanya nomornya beliau berapa, alamat rumahnya di mana. Selesai insya Allah, bertanya mendapatkan penjelasan. Tapi begitulah kehidupan. Kalau semuanya gampang, setan nganggur dan kemudian tidak mampu untuk menggoda kita. Makanya itulah yang menjadikan kita harusnya mengerti. Saya ini seorang muslim, antum juga seorang muslim. Saya punya keluarga, saya yakin antum juga punya keluarga. Insya Allah saya punya keturunan dan antum juga punya keturunan. Kalau kemudian kita saling menganggap muslim, walaupun kita tidak sempurna layaknya Nabi, tidak sempurna layaknya sahabat, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Hak saya dihormati, hak saya ditutup kesalahannya, hak saya diberikan udzur. Sebagaimana ana yakin betul antum juga ingin diberikan udzur. Antum ingin ditutup kalau antum memiliki aib. Antum ingin dibantu ketika antum sedang mendapatkan ujian. Kalau kemudian kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara, harusnya mengerti bagaimana hak kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kemudian kita tidak gampang menzalimi kehidupan orang lain. Takutlah kita kepada kezaliman yang kita berikan kepada manusia, dan manusia itu diam. Kenapa? Kalau dia sudah diam terhadap kezaliman yang dia dapatkan, berarti dia menyerahkan kezaliman itu hanya kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang keras. Kalau sudah berkaitan tentang kezaliman, baik kepada hewan ataupun kepada manusia yang dia beriman kepadanya. Kalaulah kucing, kita ambil kehormatan dan kedzalim, kita memberikan kedzaliman. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara menzalimi seekor kucing, apalagi orang yang beriman. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham, saya beriman sama Allah, antum pun beriman sama Allah. Saya beriman kepada Rasul, ana yakin antum pun juga beriman sama Rasul. Saya mengikuti para sahabat, mungkin masih banyak kekurangan. Sebagaimana antum dan ustadz-ustadz antum juga ngikutin para sahabat, juga banyak kekurangan karena kita belum sempurna mengikuti mereka. Kalau kita saling mengikuti 3 perkara itu, maka kemudian mari kita memberikan hak dan kewajiban sesama hambanya Allah, supaya kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, dipertemukan di dunia dan dipersatukan dalam kehidupan kelak di akhirat insyaallah. Jauh-jauhilah dari kezaliman, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqud dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takut-takutlah kamu kepada kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada waktu hari kiamat. Dan inilah yang menjadi peringatan buat ana dan peringatan buat antum. Karena sesungguhnya semuanya punya hak. Makanya kalau boleh, kemarin saya sampaikan, kalau boleh saya mengutip perkataan Bapak SBY, ini dadaku mana dadamu, ya. Anda sopan, kami segan. Itulah, ya. Karena perkataan beliau patut untuk saya jadikan menjadi perkataan yang kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Maka dalam kesempatan kali ini, sebelum nanti kita membahas, mungkin ada yang bertanya, kemarin ngapain aja Ustaz? Ya. Sebelumnya saya sampaikan foto yang mungkin antum dapatkan. Saya tidak akan bertanya, sudah dapat fotonya atau tidak, sudah dapat beritanya atau tidak. Saya tidak bertanya, daripada saya mendengarkan jawabannya pedih dan perih hati saya, karena saya yakin sebagian dari antum sudah mendapatkan itu. Tapi penting saya menyampaikan bagaimana kronologinya, supaya ini mampu menjadi secercah cahaya bagi hati yang mungkin sudah terlanjur membenci dan memfitnah. Tapi tidak apa-apa, kewajiban saya menyampaikan, terserah kepada kita semuanya untuk memilih apakah tetap membenci ataukah kemudian mau untuk mengakui segala prasangka-prasangka yang tidak benar yang ia miliki pada waktu kemarin. Maka ikhwan, maka safar kemarin adalah safar kemanusiaan, yaitu safar yang kita tempuh untuk menyalurkan bantuan yang antum titipkan sebagian kepada kita, di mana saya berkewajiban untuk menyampaikan amanah itu kepada kaum muslimin sebagaimana akad yang telah kita terima dari sebagian kaum muslimin ketika menitipkan dana dan menitipkan hadiah kepada masyarakat muslim Suriah yang ada di Turki dan kemudian ada di dalam. Maka kemudian kita berangkat bersama dengan satu tim. Maka ketika kami berangkat, kami menjalin kerjasama dengan IHH, satu lembaga kemanusiaan besar
yang berpusat di daerah Istanbul. Kemudian mereka sudah lama berdiri, dan mungkin ada di antara antum yang bertanya, kenapa harus memilih dan menyandarkan pilihan kepada IHH? IHH ini, ikhwan, merupakan lembaga kemanusiaan yang sudah berdiri semenjak lama, yaitu adalah ketika krisis Bosnia itu meletus tahun 92. Saya masih ingat, saya masih SD, mungkin bapak-bapak sudah kuliah saat itu. Jadi saat itu IHH sudah kemudian berdiri. Lalu kemudian dia banyak berkhidmah dan amanah ketika menyalurkan bantuan, memberikan bantuan di banyak tempat-tempat konflik. Tidak terkecuali di Aceh, tidak terkecuali di banyak tempat, tidak terkecuali di Rohingya. Kalau antum pernah mendengar, yaitu sebuah kapal yang cukup terkenal dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kapal Marmara yang mengantarkan bantuan ke Gaza yang saat itu ditakdirkan oleh Allah terkepung oleh pasukan Israel Bani Yahudi, yaitu kemudian Yahudi. Maka kemudian kapal Marmara yang menjadi tempat relawan lintas negara dan lintas agama kemudian berangkat dan bertolak untuk menyalurkan bantuan melewati Turki sampai masuk kepada perairan Israel, kemudian diserang dengan tentara-tentara Israel, di mana kita mendapatkan ada sekitar 9 atau 10 warga Turki yang menjadi korban. Maka kapal Marmara itu miliknya IHH. Maka inilah yang menjadikan kita, maka semenjak 6 bulan yang lalu, saya mencoba untuk melihat, saya mencoba untuk istikharah, dan saya mencoba untuk memilih amanah yang terbaik dengan satu lembaga yang sifatnya adalah low budget, yaitu adalah budgetnya yang paling sedikit, tidak terlalu mewah mereka untuk mengatur keuangan mereka dan kantor mereka, tetapi maksimal di dalam memberikan bantuan. Maka saya mendapati satu lembaga yang low budget tetapi maksimal di dalam khidmah, yaitu adalah IHH. Di samping IHH itu merupakan lembaga yang cukup resmi dan tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah Turki. Bahkan dalam beberapa aksi musibah, PBB pun telah menjadikan ia menjadi lembaga partner untuk menyalurkan bantuan. Maka kemudian kita berangkat dengan satu niatan supaya kita menyalurkan bantuan ke sana. Kita bertemu dengan pengurus pusatnya, kita bertemu kemudian dengan para pengurus terasnya, menjalin kerjasama di Istanbul. Sebagaimana mereka menyambut tamu, mereka kemudian memberangkatkan kita ke gudang-gudang logistik mereka, bertemu dengan para pengungsi-pengungsi yang ada di bawah koordinasi mereka, yang ada di Gaziantep, yang ada di Royhanli, yang ada di kota Kilis. Dan itu yang menjadi misi mereka, supaya kita betul-betul percaya dengan apa yang mereka khidmahkan kepada masyarakat di Suriah. Jadi misalkan nanti bapak-bapak, ibu punya kesempatan untuk datang ke Turki, entah sebelum umroh ataupun sesudah umroh, kalau memang waktunya lapang, silakan datang ke IHH. Kalau kita beruntung dalam takdirnya Allah, tanda kutipnya, biasanya nanti akan ketemu dan diketemukan dengan para pengungsi yang mungkin ada di Istanbul. Tapi kalau kemudian pasti ingin ketemu dengan pengungsi, insya Allah, maka kemudian terbang saja ke salah satu provinsi namanya Gaziantep. Di situ banyak sekali panti asuhan yang ada di bawah koordinasi oleh IHH, dan banyak sekali para pengungsi-pengungsi yang disewakan rumah-rumah kecil dan mereka bertempat di daerah Turki. Dan mereka jumlah pengungsinya, pengungsi Turki yang hari ini tinggal, pengungsi Suriah yang tinggal di Turki sejumlah 2 juta sampai 3 juta pengungsi. Ini merupakan jumlah yang sangat berat, besar. Makanya Erdogan, Bapak Erdogan, semoga Allah menjaga beliau, walaupun ada kekurangan, ada kelebihan, Anda tidak terlalu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya menghujat dan mencela. Kalau kita mampu doakan, kita doakan. Dan Bapak Erdogan ini walaupun penuh dengan kekurangan, tetapi juga penuh dengan kelebihan. Beliau banyak memberikan khidmah, dan salah satu khidmah terbaik yang diberikan oleh beliau yaitu adalah memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah dan pengungsi Irak. Nanti saya akan terangkan tentang Irak. Maka kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya terbang ke Royhanli. Kita bertemu dengan gudang-gudangnya, kita bertemu dengan truk-truk besarnya, yang mana truk-truk besar itu memasuki setiap waktunya ke daerah Suriah, memberikan bantuan makanan. Mereka punya dapur-dapur raksasa, memasak antara 100 sampai 150 ribu porsi setiap harinya, setiap waktunya. Dengan kita melihat truk-truk besar,
kontainer-kontainer besar yang mereka masuk. Mereka menyampaikan setiap mereka masuk selalu diberikan kemudahan selama wilayah itu tidak dikuasai oleh 3 kekuatan. 1, kekuatan wilayah tersebut sudah dikuasai oleh kekuatan Bashar Assad. Yang kedua, wilayah tersebut dikuasai oleh PKK. PKK itu Partai Kudus Komunis. Dan yang ketiga, yaitu adalah dikuasai oleh ISIS. Kalau sudah dikuasai 3 ini, ISIS, PKK, Bashar Assad, tidak bisa masuk. ISIS kita kenal kejam sekali di dalam mengkafirkan dan gampang untuk mengalirkan darah muslim ataupun mukmin ataupun kafir sama menurut mereka. Yang kedua yaitu adalah PKK. Jadi PKK ini Partai Kudus Komunis. Kalau dulu pernah kita mengenal dan mendengar kata Kurdi pertama kali pada waktu ketika Saddam Hussein berkuasa. Dan ternyata Kurdi itu saya baru tahu alasan apa yang menjadikan Saddam Hussein begitu membenci dan memusuhi Kurdi. Karena Kurdi ini bangsa kuat, Pak, di mana mereka belum punya negara. Dimanapun di situ ada orang Kurdi, maka di situ pasti instabilitas itu terjadi. Makanya kemudian di Turki pun diguncang oleh kemudian Kurdi. Makanya terjadinya pengeboman, penembakan itu cuma 2. Kalau tidak ISIS, PKK. Dan itulah yang terjadi di sana. Makanya mereka dekat dengan Cina, mereka dekat dengan fikrahnya orang-orang Rusia. Karena mereka pada dasarnya adalah komunis. Jadi komunis itu ternyata ada di mana-mana. Karena setan dalam wujud manusia itu selalu ada di belahan bumi manapun. Kemudian yang ketiga, kekuatan Bashar Assad. Sebenarnya Rouhani itu sangat dekat dengan Aleppo, dekat banget dengan Aleppo. Kalau Bapak naik pesawat antara Istanbul ke Rouhani, maka Bapak berhentinya di Bandara Gaziantep. Itu jarak perjalanan hanya 1 sampai 1,5 jam. Maka Bapak jalan sebentar di Rouhani, maka kemudian kita melayangkan pandangan keluar dari rumah, melayangkan pandangan ketika naik mobil itu sudah daerah Suriah, daerah Aleppo. Di situ kelihatan itu pagar-pagar yang ada, pagar-pagar betisnya. Di mana kemudian jaraknya antara Rouhani dengan Aleppo cuma 40 sampai 60 km. 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau antum bertanya, bagaimana keadaan Aleppo hari ini, Ustaz? Aleppo tidak ada kaum muslimin Ahlussunnah. Habis. Sudah tidak ada. Semuanya di situ Syiah. Jadi dulunya kemudian sebelum terjadinya momen mengenaskan dan menyedihkan, kita masih mendapati Aleppo terbagi menjadi 2. Aleppo Barat banyak dihuni oleh kalangan Alawiyun. Alawiyun itu sebutan orang-orang Syiah Nusairi di sana, di mana mereka berkiblat kepada Bashar Assad. Kemudian Aleppo Timur. Aleppo Timur itu dikuasai oleh Ahlussunnah. Tapi hari ini betul-betul sudah hancur, sudah kemudian luluh lantak. Tidak ada satupun Ahlussunnah yang ada di Aleppo Timur, kecuali mereka telah mengungsi ke tempat-tempat yang jauh. Salah satu tempat yang dibanjiri oleh para pengungsi Aleppo Timur yaitu adalah wilayah Idlib dan perbatasan-perbatasan Turki kalau mereka berhasil untuk melewati perbatasan. Jadi inilah yang kemudian kita fahami Rouhani, kemudian itu sangat dekat. Mungkin saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan oleh-oleh. Dalam waktu yang lalu saya sampaikan gudang-gudangnya IHH, bagaimana pengemasan bantuan mereka, bagaimana pabrik rotinya. Mungkin antum pernah ingat ketika saya sampaikan bahwasanya IHH ketika mengemas box sangat indah, sangat bagus, memuliakan betul kepada pengungsi Suriah. Bahkan kalau masih ingat, kita mendapati label halalnya itu adalah menurut 4 madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad. Di mana salah satu karyawannya ketika saya tanya, kenapa harus 4? Beliau menjawab, karena kita bertanggung jawab kepada perutnya dan lambungnya masyarakat Suriah. Kalau perut dan lambungnya masyarakat Suriah itu bersih dari yang haram, gampang mereka berdoa dan kemenangan itu akan cepat didatangkan oleh Allah ketika datang dari doa perut yang bersih dari yang haram. Tapi kalau kemudian perutnya masyarakat Suriah tercampur dengan syubhat dan haram, lama mereka meminta doa supaya diberikan pertolongan juga lambat turunnya. Makanya kemudian mereka sampai betul-betul menjaga kehalalannya, sampai kehalalan itu harus disandarkan kepada 4 madhab.
Itulah yang menjadikan kita betul-betul akhirnya nyaman memberikan bantuan ke sana. Mereka orang yang ngerti dengan wawasan amanahnya. Saya bayangkan kapan ya di Indonesia penanggulangan bencana ditangani oleh orang-orang yang paham sunnah. Maka Masya Allah, pasti kebaikan akan dirasakan. Karena orang itu kalau sudah paham ilmu, bukan hanya manusia, bahkan ikan di laut pun akan merasa bersyukur. Makanya mereka memintakan ampunan bagi orang yang mencari ilmu. Karena orang kalau sudah mencari ilmu, manfaatnya sampai kepada ikan di laut pun akan merasakan manfaatnya. Tapi insya Allah kita berdoa, selalu ada sececah harapan kalau kita senantiasa berharap dan menggantungkan doa kepada Allah, kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kemudian di Royhanli sendiri, kita melihat hari ini yang agak berbeda dari 6 bulan yang lalu adalah sekarang dibuat pasar Pak, ada market gitu, minimarket, tapi raksasa. Kalau kita hari ini kayak, jadi kemudian mereka membangun sebuah pasar besar, walaupun belum ditempatin, dibuat lapak-lapak bersih, ada AC-nya. Di situ kita sempat nge-shoot, cuma memang tidak diperkenankan untuk diambil sebelum dibuka. Di situ kemudian nanti lapak-lapak itu kemudian akan diisi oleh pedagang-pedagang dari Suriah. Jadi Suriah nanti kemudian diberdayakan secara ekonomi. Jadi mereka bukan hanya menjadi masyarakat pasif ketika menerima bantuan, tapi mereka punya satu kegiatan aktivitas ekonomi diberdayakan. Mereka kemudian dibuat lapak-lapaknya sebagaimana Tanah Abang, lalu masyarakat Turki membeli di situ. Jadi masyarakat Turki, wilayah-wilayah Gaziantep itu kemudian diberikan iklan. Silakan belanja sembari engkau bersedekah. Silakan belanja sembari engkau memuliakan penduduk Syam. Maka kemudian disitulah mereka belanja, kemudian sembari membantu, sembari mereka mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Masya Allah, senang lihat di sana. Saya juga bertemu dengan para sopir-sopir yang setiap hari masuk ke wilayah Suriah. Walaupun kita harus paham, mereka jaminan keamanannya tidak ada. Karena sesungguhnya perjanjian dunia setelah pasca Perang Dunia Kedua, bahwasanya 3 komponen tidak boleh diganggu dalam konflik perang, yaitu adalah dokter, yang kedua adalah tenaga kemanusiaan, yang pertama dokter, tenaga kemanusiaan, lalu kemudian yang ketiga logistik bantuan, itu tidak boleh diganggu. Dan itu sudah merupakan kesepakatan pasca Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata maksaf, sangat menyedihkan, ternyata kemudian itu tidak berlaku di Suriah. Jadi tidak ada jaminan bantuan kemanusiaan akan sampai ke tempat tujuan. Logistik bantuan akan gampang. Dan jangan berharap dokter itu akan dilindungi walaupun kita memakai tanda-tanda medis, itu tidak akan pernah dilindungi di Suriah, karena itu tidak berlaku. Sama ini ketika kita ketemu para sopir-sopirnya ini, orang-orang Turki sebagian, dan sebagian itu adalah wilayah orang-orang Suriah yang ada dan sudah mengungsi ke Turki. Saya sempat bertanya, ada jaminan keamanan bahwasanya tidak mendapatkan serangan? Tidak ada. Jadi mereka masuk pun sebenarnya harap-harap cemas, dan mereka berharap supaya mereka dilindungi, mengantarkan bantuan balik. Dan yang paling mereka khawatirkan tentunya adalah serangan udara yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah terdengar suaranya, tahu-tahu truk mereka sudah hancur, tahu-tahu logistik mereka sudah berkeping-keping. Makanya di bulan Ramadan, mungkin masih ingat, saya sempat menyampaikan ada salah satu kontainer besar miliknya IAH masuk dan kemudian terkena serangan. Itulah konsekuensi yang harus ditempuh oleh mereka, tapi itu bagian dari perjuangan mereka dan itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka untuk memberikan bantuan ke wilayah-wilayah yang ada di dalam. Qadarallahumma yasha, kita bertemu dengan anak-anak yatim, kita bertemu dengan para pengungsi-pengungsi di Turki. Masya Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang selalu kita salut bagaimana kesabaran mereka. Saya selalu sampaikan, mungkin orang-orang Suriah dimanapun mereka berada hari ini, di dalam ataupun yang ada di Turki, mungkin kalau dibandingkan sholat kita, lebih banyak sholat kita, mungkin dibandingkan dengan puasa kita, mungkin puasa kita lebih banyak pula. Mungkin dibandingkan dengan sedekah kita, mungkin sedekah kita lebih banyak. Mungkin dibandingkan dengan kajian rutin yang diselenggarakan dan mereka ikuti, mungkin lebih banyak kita. Tapi ana husnudon, keimanan mereka lebih besar daripada keimanan kita. Kenapa Ustadz? Antum mengatakan sholat kita lebih banyak, puasa kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak. Maka kemudian karena jawabannya satu, karena mereka mendapatkan ujian tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tanpa mereka mengerti kapan ujian itu akan selesai.
kapan kemudian kemudahan itu akan datang. Tapi Masya Allah, ujian itu menaikkan derajat mereka di sisi Allah, dan tidaklah Allah memberikan ujian itu kepada mereka, dan Allah pasti punya hikmahnya memberikan ujian itu kepada mereka. Tetapi Masya Allah, walaupun ujian itu diberikan kepada mereka, ridhonya mereka terhadap takdir adalah sesuatu yang patut untuk kita pelajari dan kita hayati dalam kehidupan mereka. Saya tidak pernah Pak mendapati orang-orang Suriah itu mengeluh kepada takdir, menyalahkan kepada fulan dan kepada fulan, menyalahkan kepada keadaan. Kemarin saya sampaikan di Al-Ihsan, orang-orang di sana kalau kemudian mereka itu habis cerita panjang lebar tentang bagaimana musibah yang mereka dapatkan, rumah mereka hilang, bagaimana mereka kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, tapi selalu ada zikir yang mereka selipkan ketika habis menceritakan itu. Mereka kalau tidak menyebutkan hasbunallah, mereka selalu menyebutkan Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allahu Karim itu apa? Allah itu maha baik banget, Allah itu maha baik banget. Seakan-akan mereka itu berkata kepada dirinya, ya, walaupun ujian kita banyak, tapi bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Kebaikan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Jadi tidak ada orang di sana menyalahkan siapapun itu. Makanya maaf ya, kalau kita di sini menyalahkan, kemudian kita mengambil contoh-contoh yang buruk dari masyarakat Suriah, tanpa pernah kita datang ke sana, tanpa pernah kita bertemu dengan warganya, lalu kemudian hanya mencuplek dari satu internet, website, kemudian ngomong panjang lebar tentang masyarakat Suriah. Hati-hati loh. Satu orang saja kamu salah memberitakan tentang dirinya, kamu bersiap-siap untuk menghadapinya di dalam mizanmu kelak ketika Allah tegakkan pengadilan. Apalagi satu negara, kamu jatuhkan kehormatannya, kamu salah-salahkan, kamu sesatkan, lalu kemudian kamu katakan dengan komentar-komentar yang tidak berdasarkan ilmu ketika kamu mengucapkan itu. Hati-hati, karena kamu tidak menjadi jaminan dibebaskan dalam pengadilan Allah kalau sudah berkaitan tentang masalah besar tentang kehormatan kaum mukminin. Jadi tolonglah, kalau bicara tentang Suriah, maaf, saya sampaikan, siapapun antum, ikhwan, akhwat, ummahat, ustadz, siapapun itu, kalau antum bicara tentang Suriah, bicaralah dengan ilmu. Bukan hanya sholat yang perlu dalil, bukan hanya sedekah yang perlu dalil, tapi kalau bicara tentang Suriah, hati-hati, ini zaman fitnah. Dan ketika kita bicara tentang Suriah, tolong ya, setidaknya kita pernah bertemu dengan orang di sana, setidaknya kita pernah bertemu ahlul ilmi di sana, baru kita menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Tidak perlulah kita menyalahkan kalau memang diri kita tidak banyak mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya. Karena hari-hari ini saya sering sekali mendapati orang sering menyalahkan dan kemudian mengutip tentang kejadian di sana. Ya, kita harus paham dulu alurnya bagaimana keadaan di sana. Karena Masya Allah, saya melihat banyak kebaikan di sana dan luar biasa sabarnya masyarakat Suriah ketika mereka melewati banyak ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka kemudian kemarin akhirnya sebenarnya tidak ada rencana untuk masuk. Cuma qadarullahu ma yasha, kemudian tiba-tiba kita mendengar bahwasanya keadaan di dalam dan ada kemungkinan untuk bisa masuk. Maka sebagaimana kita menjenguk orang yang sakit, kalau menjenguk orang yang sakit itu kan sebenarnya kita punya 3 pilihan: mendoakan, mentransfer bantuan, atau kemudian mendatangi langsung. Saat itu tiba-tiba kita pingin, saya tidak hanya mendoakan, kita tidak hanya mentransfer, tapi ada keinginan untuk bertemu. Dan qadarullah memang akhirnya kita masuk ke dalam, dan rencananya tidak terlalu lama, rencananya hanya 3 hari saja. Masuk kita ke dalam supaya kita bertemu dengan salah satu tempat dan kawasan Hambusyah, yaitu tempat kawasan pengungsi yang begitu banyak. Di sana ada rumah sakit lapangan dan rumah sakit gawat darurat. Kemudian di sana banyak kemah-kemah pengungsi. Kita masuk kemudian menuju ke Hambusyah. Qadarullah kemudian masuk, dan ternyata memang keadaan masuknya itu berat. Dan kita tidak menyangka itu sebenarnya. Tapi kita baru menyadarinya ketika di tengah perjalanan. Antum bayangkan cuaca hari ini di sana antara 0 sampai -2. Itu belum sampai puncaknya. Puncaknya ini di bulan ini, di hari-hari ini 0 sampai 6 atau 7, -7. Itu begitu dingin. Tidak usah tanya, itu dinginnya sampai nembus ke tulang. Maka kemudian ternyata salju kalau kemudian sudah mencair, dia itu campur dengan lumpur. Dan itu sudah kemudian kayak lem dia.
Jadi begitu susah kalau kita ngelewatin, lengket betul. Dan ketika nempel ke baju, nempel ke rambut, dia kemudian kayak warnanya itu abu-abu. Dan itulah yang kemudian wilayah di sana ketika masuk dan ketika di dalam itu ternyata tidak sebagaimana yang dulu kita pikirkan. Gampang, kemudian nanti akan dimudahkan. Ternyata begitu sulit dan begitu susah. Qadarallahu ma yasha, kemudian dengan izin Allah semata, maka kemudian kita berhasil masuk di satu tempat di wilayah Idlib. Lalu dinamakan Ainul Baidah. Lalu kemudian kita berencana ke Hamusyah, cuma masuknya ketika malam, maka kemudian kita istirahat dulu ke salah satu rumah warga. Dan qadarallahu ma yasha, barulah kita tahu ketika kita sholat tanpa disengaja, tiba-tiba digedor pintu rumah kita, digedor dengan keras. Lalu kemudian kita kaget, ada suara tangisan, ada bayi-bayi menangis, ada ibu-ibu menjerit. Tapi kita sholat, hanya kita menyegerakan sholat. Setelah selesai kita buka pintu, ternyata kita dapati 30 sampai 40 lah. Sebagian itu anak-anak. Ternyata kemudian dengan pakaian yang sangat luar biasa berantakan, baju mereka yang hitam sudah penuh dengan lumpur yang bercampur dengan salju, jilbab mereka sudah betul-betul penuh dengan lumpur dan salju. Anak-anak tegang, tidak ada satupun anak-anak itu yang tersenyum. Dan ternyata kita bukakan pintu, mereka minta api untuk menghangatkan badan. Itu betul-betul tidak direncana. Allah yang menakdirkan untuk bertemu dengan mereka. Dan saya betul-betul merasa sedih, tapi ada perasaan senang. Kenapa? Akhirnya bisa menjadi mata sebagian kaum muslimin dan bisa menjadi telinga sebagian kaum muslimin untuk saya sampaikan. Jadi ketika kita bertemu, kita coba untuk memberikan khidmah, kita memberikan bantuan kepada mereka. Dan ternyata setelah lama, setengah jam sampai 1 jam, barulah mereka bisa ngomong. Barulah kita tanya, datang dari mana? Datang dari Aleppo Timur. Sudah 2 hari jalan. 2 hari jalan tanpa berhenti. Hari itu mereka jalan 9 jam tanpa berhenti. Setelah malamnya mereka kedinginan, mereka masuk ke tempat-tempat pohon-pohon untuk menghangatkan, tapi juga tidak mampu menepis dari rasa dingin. Paginya mereka berangkat lagi. 9 jam mereka jalan sama anak-anak. Padahal anak-anak umur 3-4 tahun menempuh perjalanan kaki 9 jam. Sampai-sampai kita bertanya, kalau ada anaknya yang ngambek dan nangis gimana? Ya sudah diseret. Tidak ada lagi sikap yang lainnya. Bahkan kalau ada yang meninggal pun tidak sempat untuk dikubur. Jadi kemudian mereka hanya menyingkirkan ke pinggir, ditutup dengan ranting supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Sudah jalan lagi, Masya Allah. Dan kemudian ternyata ketika kita bertemu, Masya Allah, anak-anak itu begitu trauma. Antum tahu kan, masa anak-anak itu adalah masa yang paling mudah mendapatkan guncangan jiwa. Biasanya fobia itu apabila kita mendapatkan trauma di waktu kecil. Kalau di waktu kecil digigit kucing, biasanya fobia kucing sampai dewasa. Biasanya kalau kemudian kita pernah digigit hewan apa, kita fobia. Kenapa? Guncangan ketika di waktu kecil itu membentuk fobia ketika dewasa. Maka anak-anak itu pun kita ngelihat dalam kondisi betul-betul terguncang. Diem aja. Antum tahu kita butuh waktu setengah jam lebih untuk kemudian membuat mereka itu mampu ngomong dan mampu tersenyum sedikit. Karena mungkin banyak yang mereka lihat di sepanjang jalan tanpa mereka bisa menceritakan, diam saja. Ya sudah, kita coba untuk membuat tersenyum, kita coba bermain-main dengan handphone, dengan kamera. Awal-awal itu tidak sama sekali merespon. Mungkin saking beratnya perjalanan mereka hari itu. Jadi kemudian sampai ketika kita mendapati anak-anak itu bajunya basah, kita coba untuk kita lepaskan. Dan ternyata ketika melepaskannya susah. Antum tahu stiker itu kalau sudah nempel di kulit, kalau ditarik itu ada suaranya atau tidak? Ada suaranya, krek. Dan itulah yang kita rasain ketika melepaskan baju mereka itu. Jadi saking nempelnya itu ke kulit itu, saking susahnya betul. Dan itu ketika dilepaskan, bukan kita mau cuci, tidak, dia bisa tempat nyuci, hanya kita keringkan ke tempat api, tungku api supaya agak kering. Dan itu yang kemudian kita rasakan, dan ketika kita melepaskan itu tidak makan. Saya tanya itu salah satunya ada Lana, ada Fatma, ada Hasna. Saya tanya, udah makan nak? Belum makan mereka. Jadi selama dari pagi itu tidak makan. Jalan terus. Saya tuh mikirin, ya Allah, harga kaum muslimin tuh hari ini murah banget. Mati pun tidak bisa dikubur. Hanya karena mereka beriman sama Allah dan Rasulnya, dan mencintai para sahabat dan menghormati istri-istrinya Rasulullah. Di mana itu dibenci betul oleh orang-orang Syiah.
Ya, jadi kemudian mereka akhirnya kita tanya keadaan di Aleppo kayak gimana, karena kita tidak ada niat untuk ke sana karena memang tidak memungkinkan. Dan qadarullahu ma yasha, kita mendapati masya Allah keadaannya betul-betul mengenaskan. Tentunya salah satu pertanyaan yang saya sampaikan, betul ya tentang sebuah kabar yang banyak tersebar di Indonesia, banyak wanita-wanita yang mereka itu minta untuk kemudian fatwa mati bunuh diri daripada mereka diperkosa. Kemudian saya mengatakan hasil akhbar alati intasyarat bainana, apakah kabar itu benar enggak? Kami dapatkan itu cukup viral di Indonesia, tersebar di antara kita. Antum tahu jawabannya? Beliau mengatakan waqi. Ya benar. Semuanya benar itu. Dan dia mengatakan saya tidak tahu itu siapa yang kemudian bertanya, tapi kalau antum tahu, semuanya memang begitu. Perempuan-perempuan diperkosa, ikhwan. Antum bisa bayangkan perempuan diperkosa. Antum bisa bayangkan, ikhwan. Anda mencoba untuk menangkap logikanya gimana kok sampai tega semacam itu. Antum bayangkan aja, ikhwan, tentara, mereka tidak punya akidah yang benar. Mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Bunda Aisyah aja dituduh berzina. Kira-kira mereka sudah jauh dari keluarga, tidak ketemu istrinya, ketemu dengan perempuan-perempuan lemah di hadapannya. Laki-laki itu kalau sudah tidak punya iman, di hadapannya perempuan tidak berdaya, yang difikirkan kalau bukan syahwat apalagi. Ya. Dan tentunya kan kita harus paham, ikhwan, orang-orang Suriah itu kan di atas rata-rata kan, secara fisik. Mereka perpaduan antara Eropa dengan Arab, tuh kan, tahu kan, Eropa dengan Arab. Kalau kita kan perpaduan antara Jawa dengan Sunda, janda. Kalau mereka itu betul-betul beda, ya kawan. Antum bisa bayangkan itu. Jadi betul-betul kemudian dibuang. Iya, saya merekam itu, cuma semuanya video ini lagi diedit untuk kemudian nanti dipersembahkan insya Allah. Jadi ternyata betul. Sampai-sampai di antara mereka itu berkata, orang Yahudi itu tidak memperlakukan Muslim dan Muslimah di Palestina dan Gaza itu sebagaimana mereka memperlakukan kita. Sampai mereka menyebutnya apa? Khanazir, mereka babi itu. Jadi betul-betul kejam mereka itu. Bahkan saya pernah mendengar katanya sampai-sampai tentara-tentara mereka itu, karena ada Rusia, ada Cina, ada Iran, sampai kemudian orang-orang mereka sendiri aja pecah. Ada sebagian yang tidak kuat melihat bagaimana perlakuan ketika mereka itu menyiksa Muslimin Ahlussunnah. Jadi Masya Allah. Jadi ternyata itu bukan isapan jempol dari media ke media, dari satu berita ke berita. Enggak ikhwan, itu betul-betul tersebar. Dan dia mengatakan itu terjadi gitu loh. Makanya mereka sampai pergi, sampai kemudian tidak tersisa. Ya, mungkin antum ada yang bertanya, kenapa ya Arab Saudi tidak membantu, Turki tidak membantu Ustaz untuk mengirimkan bantuan melindungi? Nah, saya sampaikan tuh. Jangan gampang-gampang suudzon dulu, menghujat dulu, wah ngapain itu Turki, ngapain itu Saudi. Antum juga harus paham. Berikan udzur ikhwan kalau antum belum paham. Saya mendapati jawaban, ternyata kenapa sih Turki tidak bantu, padahal Turki dengan Aleppo itu dekat banget. Dekat banget. Maka kemudian diterangkan kenapa dia itu kemudian tidak membantu, Saudi juga tidak bisa membantu. Karena antum harus paham, dalam dunia internasional sebuah negara itu tidak bisa itu kemudian masuk ke negara lain kecuali undangan dari pemerintah sahnya. Dan pemerintah sahnya Suriah itu mana? Menurut PBB, pemerintah Bashar Assad. Makanya Bashar Assad bisa ngundang Rusia, bisa ngundang Cina, bisa ngundang Iran, bisa ngundang Hizbullah atau Hizbus Syaitan, ya karena dia pemerintah yang diakui. Ya, adapun Turki dan Istanbul, adapun Turki dan kemudian Arab Saudi dan negara-negara kaum muslimin tidak diundang. Kenapa? Ya karena nggak bantu mereka kan. Makanya itu alasan kalau mereka memaksakan diri untuk membantu, itu namanya invasi. Apa yang terjadi? Mereka akan diserang oleh negara dan itu dianggap menjadi pelanggaran internasional. Makanya kemudian kita harus paham. Kenapa kok Saudi bisa membantu Yaman? Karena ada yang nyinyir berkata, kalau Yaman aja dibantu karena sama-sama ketun. Bukan itu, ikhwan. Kalau Yaman pemerintah sahnya itu pemerintah Ahlussunnah. Makanya kemudian dia dirongrong dengan pengkhianatan Syiah Houthi. Yang resmi itu pemerintah Ahlussunnah. Dia minta bantuan ke Arab Saudi. Makanya Arab Saudi bisa datang mengirimkan bantuan militer. Makanya orang Syiah tidak suka sama Arab Saudi. Ya, karena salah satunya dia memang diundang resmi di Yaman bisa datang. Jadi kita harus paham itu. Jadi kembali ke tadi,
Kita kemudian baru tahu Aleppo bagaimana keadaannya. Terus kemudian saya sampaikan foto-foto yang, kan ada foto kan kota-kota yang rusak. Mungkin antum pernah mendapatkan posternya, ini bukan kota habis perang dunia kedua, ini Aleppo. Ketika saya perlihatkan ini Aleppo, iya, yang sering kita dapatkan dijadikan poster-poster itu loh, PP di banyak-banyak icon, banyak-banyak kontak, itu ternyata benar keadaannya rusak parah. Lantas bisa bayangkan rudal hampir tiap hari kok. Dulu Bashar Assad cuma satu dari 4 tahun 5 tahun yang lalu, maka kemudian logistik mereka sangat menipis setelah perang sampai 5 tahun itu kan habis-habisan ikhwan. Ya, habis-habisan kan uangnya. Bashar Assad itu sebenarnya habis-habisan itu sebenarnya. Nah, kita bisa bayangkan itu kalau kemudian ternyata dibantu sama Rusia yang kita tahu termasuk negara adidayat, dibantu sama Cina, dibantu sama Iran yang sekarang itu maju dalam masalah militernya. Ya, kita bisa bayangkan porak-poranda betul, porak-poranda. Makanya Syiah kan kemudian sesumbarkan setelah menguasai Aleppo, ya kita akan kuasai tempat-tempat yang lainnya sebentar lagi. Kita akan bebaskan semua negara-negara yang lainnya. Itulah sesumbarnya orang-orang Iran. Jadi betul-betul kemudian di Aleppo sudah tidak ada, Muslimin Ahlussunnah sudah tidak ada. Semuanya sudah keluar. Dan itu kemudian salah satu di antara pengungsi yang kita lihat. Sempat kita tawarkan kepada mereka, ya sudahlah kita pindah yuk. Atau kemudian mau ke Turki ya. Mereka menjawab, tidak mau ke Turki. Kenapa tidak mau ke Turki? Beliau menjawab, kalaupun kami pergi saya tidak mau pergi ke Turki. Kalaupun kami maunya ke wilayah Suriah, wilayah Syam. Karena kalau kita mati, pengennya mati itu di kota Syam. Karena Allah sudah pilihkan ini menjadi tanah kita dan pengen kita mati di tanah ini, Masya Allah. Padahal saya tanya, punya enggak kerabat? Enggak punya. Ada opsi rumah yang nanti akan ditempati? Enggak ada juga. Masya Allah, tapi tetap sabar. Selalu mengatakan apa? Allahu Karim, hasbunallah. Terus itu omongan mereka. Dan akhirnya kemudian kita berpisah di waktu paginya setelah kita memberikan bantuan. Kita lalu pergi ke Hambusyah. Tapi qadarullah ma yasha, tiba-tiba kemudian ada kemikiran bertemu dengan ulama di sana. Ada salah satu ulama yang Allah takdirkan bisa bertemu, namanya Syekh Abdul Razak Al-Mahdi. Beliau ulama sepuh, umurnya 60-an tahun, harismatik, tawadhu, orangnya rendah diri, ya rendah hati, orangnya rendah hati betul. Dan beliau kita tanya apa yang harus kita lakukan, beliau menyampaikan amanah, terima kasih atas segala dukungan dan segalanya. Dan mereka menyampaikan tolong doa-doa kalian itu lebih penting daripada semuanya, jangan pernah putus. Moga-moga kunut nazilah sih belum berhenti ya. Kalau sudah berhenti karena keadaan juga belum membaik, Rohingya juga belum membaik, seharusnya kunut nazilah belum saatnya untuk berhenti. Harusnya kemudian terus, kalaupun memang kunut nazilah ada beberapa masjid yang sudah berhenti, setidaknya doa-doa itu tidak boleh berhenti. Dan alhamdulillah akhirnya kita ke Hambusyah. Ke Hambusyah itu sepanjang perjalanan ikhwan, Masya Allah, sepanjang perjalanan itu ngelihat kita kemah-kemah itu di pinggir-pinggir jalan. Kemah-kemah dalam kondisi bukan kondisi yang baik. Kemah-kemah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kain-kainnya mereka tipis, ada kain-kain yang dijahit itu dari bekas-bekas apa itu. Lalu kemudian itu ada di pinggir-pinggir jalan itu. Jumlahnya bukan 1, 2, 3, 4, ratusan ikhwan. Mungkin juga ribuan kalau mau dihitung. Padahal antum tahu kalau sudah kayak gitu kemah, apa yang bisa kita pahami kemah itu? Satu, dia tidak mampu untuk menghangatkan badan mereka ketika pagi ataupun ketika malam, karena sudah pagi dan malam itu menjadi tambah dingin. Dua, tidak ada lantainya kecuali tanah. Jadi kemudian harus pakai karton-karton yang kemudian mereka sobek, mereka kemudian atur untuk tidur. Ya kalau kemudian hujan, basah. Tidak bisa menghangatkan badan. Kalau semi permanen kita bisa kemudian menghidupkan tungku, kita kemudian di dalam kan bisa menghangatkan badan. Itu kan tidak bisa. Mereka menghangatkan api nih, punya kayu, terbakar tendanya. Nggak bisa mereka menghangatkan badan, kecuali mereka keluar, angkat dikit masuk ke tenda, sudah dingin lagi. Yang keempat, tidak ada MCK. Tidak ada MCK-nya mereka. Coba saya bayangkan itu mereka gimana MCK-nya. Yang kelima, mereka nggak ngerti kapan mereka akan tinggal di tenda, sampai kapan mereka juga nggak ngerti. Masya Allah. Makanya mengenaskan sekali. Makanya makan di sana di tempat-tempat kayak yang di pengungsi-pengungsi itu, makanya apa? Rata-rata itu pagi zaitun, siang zaitun, malam itu zaitun. Kalaupun ada, yaitu ada terong yang kemudian dibumbui dengan tomat. Kemudian kalau ada roti, alhamdulillah ada roti.
kemudian menjadi makanan pokok mereka sebagaimana makanan nasi untuk kita. Udah itu aja. Zaitun ya ikhwan. Untuk menamakan zaitun kan kalau masyarakat Indonesia mungkin kurang cocok ya. Karena kita tidak terbiasa, tapi kita harus paham itu salah satu buah yang dijadikan mulia oleh Allah sampai Allah bersumpah dengannya. Zaitun dia, pagi zaitun, siang zaitun, kemudian ada margarin, ada minyak zaitun lagi, kemudian dengan roti itu saja. Makan daging kalau ada. Tapi kemudian jarang banget. Makanya kalau kita memberikan bantuan ada $100 gitu, maka kemudian bantuan itu paling Masya Allah. Saya pernah bertanya itu, kalau $100 kita kasih itu biasanya bisa untuk berapa hari itu? Maka mereka mengatakan kalau punya keluarga 2 pekan. Kadang 10 hari, bisa kurang dari itu. Itu pun kalau ada barang. Ya. Jadi hanya kemudian pada $100 di Indonesia ya bisa mau 1 bulan kalau kita irit. Di sana hanya 10 harian. Padahal kemudian kita setelah melihat itu tuh seakan-akan bantuan itu tidak ada harganya. Jadi ketika kita merasa bantuan banyak, tapi setelah melihat banyaknya kemah-kemah itu ada di samping kanan kiri itu Masya Allah sedih kita, maunya itu ngasih satu-satu gitu, tapi ya tidak bisa karena ternyata jumlah yang kita anggap banyak setelah kita melihat begitu banyaknya itu kemudian kemah, kita sudah tahu tidak ada harganya bantuan yang kita berikan itu sebenarnya. Tapi ya tetap gitu mereka masih saja berterima kasih terus. Dan mereka adalah orang yang selalu pandai berterima kasih itu, jazakumullah khair, dan selalu mengatakan kalian itu adalah mahkota di kepala kami, mahkota di hati kami. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Terus menerus mereka mengucapkan itu. Ini luar biasa. Makanya mereka menyampaikan terima kasih yang luar biasa itu. Sampai kemudian kami ke Hambusyia kemudian menyalurkan bantuan. Sudah selesai semua hajat setelah kita pastikan bantuan sampai ke tempat-tempat yang tepat walaupun tidak bisa memberikan semuanya kepada kaum muslimin yang terzalimi dan kekurangan, akhirnya mau tidak mau kita harus kembali. Dan ketika kita kembali ternyata medannya tidak segampang ketika masuk, lebih susah. Jadi kita harus jalan sekitar 7 jaman dan ternyata qadarullah pun tidak bisa keluar karena kondisi Turki yang memang sedang memperketat perbatasan. Dan kita baru tahu kalau ternyata Turki setelah pasca kudeta maka kemudian memperketat karena mereka khawatir yaitu adalah disusupi oleh ISIS dan PKK. Jadi kemudian kita berangkat bersama dengan para pengungsi, tidak bisa masuk malam pertama. Kemudian yang kedua tidak bisa masuk. Kemudian hari yang kedua baru bisa masuk. Tapi qadarullahu ma yasha, bagian dari ujian. Kemudian akhirnya kita tertangkap oleh tentara Turki. Kemudian tertangkap, yaitu kemudian melanggar perbatasan imigrasi. Tapi bersama dengan para pengungsi. Tapi alhamdulillah karena mereka tahu kita kemudian merupakan bagian dari yayasan kemanusiaan, tidak diapa-apaan, diperlakukan baik sebagaimana para pengungsi yang lainnya. Dikasih makan, dikasih sholat, ngobrol dengan yang lainnya. 1 hari kita di barak militer bersama dengan para pengungsi. Saking kemudian kita leluasanya, ya kemarin saya sampaikan, bahkan saya sempat mengislamkan salah satu tentara Turki di sana. Jadi ada tentara Turki itu namanya Osh dia. Beda namanya dengan nama-nama tentara Turki yang lainnya. Nama tentara Turki yang lain kan ada Hasan, ada Mustafa gitu. Kalau dia namanya Osh. Dan ketika saya memberikan salam dia tidak menjawab. Terus saya tanya, "Are you Kristen?" gitu. "Kamu Kristen?" "Ya." Dia Kristen dia. Lalu kemudian dia yang dampingin saya dan tim itu. Jadi kalau sholat beliau ada, kemudian lihat. Dan qadarullah ketika wudhu dilihatin, sholat dilihatin gitu. Dan ketika doa dilihatin. Dan qadarullah mungkin saat itu suasana lagi dramatisir karena saya bayangkan pengungsi kayak apa, habis ngelihat kondisi di sana kayak apa gitu. Ya makanya kemudian kita sempat meneteskan air mata. Dan ketika dia kayaknya ngeliatin gitu, saya tahu pandangannya itu kayak pandangan orang yang pengen ngerasain itu semuanya. Dia tanya bagaimana Islam itu, dan dia alhamdulillah bisa bercakap-cakap bahasa Inggris walaupun setengah-setengah. Kan mendapatkan orang Turki yang bisa ngomong bahasa Inggris itu susah banget. Rata-rata mereka bangsa yang sangat mencintai bahasanya sendiri. Jadi mereka sangat sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris itu. Ya, tapi alhamdulillah beliau ini bisa bahasa Inggris setengah-setengah. Ya pas lah dengan saya. Saya setengah-setengah, dia setengah-setengah, pas. Jadi ketemu. Jadi akhirnya 1,5 tambah setengah kan 1. Sana dia agak nyenggol dikit gitu. Ya sambil menggunakan bahasa isyarat juga. Tapi alhamdulillah bisa ketemu dan akhirnya masuk Islam.
Habis asar itu beliau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nangis, Pak. Itu nangis dia. Terus saya peluk, terus kemudian kamu sekarang muslim. Senang langsung. Kemudian pas komandannya datang ya saya sampaikan ini sudah masuk muslim nih. Terus diomongin sama komandannya, entah ngomong apa kan, bahasa Turki saya juga nggak paham. Bah gitu. Tapi kemudian dipeluk. Ya, tapi kemudian ya sudah. Tapi memang saya baru merasakan tentara Turki itu banyak yang masih sekuler. Jadi mereka tidak sholat. Duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Bahkan ketika kita duhur aja minta sajadah karena kemudian di lantai, kita tanya musola tidak ngerti, tidak ada. Kita minta sajadah, tidak ada, lama, nyari setengah jam baru ketemu, itu pun sudah bau banget. Itu berarti tidak pernah dipakai. Ya, jadi kemudian ternyata mereka tidak sholat, walaupun namanya Hasan, Mustafa, gitu-gitu. Tapi tidak sholat. Jadi tentara kita itu jauh lebih baik insya Allah. Dan semoga Allah memberikan keberkahan buat semuanya. Jadi kemudian mereka tidak sholat. Jadi ketika Aus ini baru masuk Islam, yang agak lucu adalah saya sudah menjamak. Saya bilang, saya sudahnya sebenarnya jamak. Tapi kalau kamu sholat, ayo bareng-bareng. Tidak mau dia. Kenapa? Gitu. Nanti dilihat komandan saya. Loh, komandan kamu kan muslim? Iya muslim, tapi tidak pernah sholat. Ya sedih, ya pengen ketawa, tapi gimana, ya sudahlah, dia tidak sholat. Kemudian ya sudah, akhirnya saya berikan itu websitenya Ustaz Zairnek gitu. Nanti kamu dengerin ini beliau, insya Allah ada titel bahasa Inggrisnya dan beliau ngomongnya bahasa Inggris. Kemudian cari aja keywordnya itu sholat, supaya dia tahu tata cara sholat. Saya ajarkan aja, tapi saya takut beliau belum hafal kan, nanti berdiri sujud langsung ruku kan. Saya bilang dilihat di YouTube ya, dan beliau menyanggupinya, alhamdulillah. Dan akhirnya kita dibawa ke imigrasi. Di tempat imigrasi kita dipertemukan dengan banyak pengungsi, sebagian pengungsi Suriah, sebagian pengungsi Irak. Jadi ternyata hari ini Pak, Turki itu bukan hanya menanggung beban masyarakat Suriah, tapi menanggung beban para pengungsi Irak. Jadi bebannya itu berat banget itu. Bebannya berat itu. Dan ternyata kita baru tahu, ternyata pengungsi-pengungsi Irak itu kemudian mereka juga pergi dari Irak, Fallujah dan Mosul, dan keadaan di Fallujah itu lebih parah daripada keadaan Aleppo. Dari atas mereka digempur oleh pasukan koalisi 70 negara, di bawah mereka dizalimi oleh kemudian ISIS. Jadi mereka tidak boleh keluar walaupun kondisi yang semacam itu, dan tidak boleh ada yang keluar, mau setuju atau tidak setuju, mau ini pokoknya tidak boleh keluar. Yang keluar dianggap kafir, murtad, dibunuh. Makanya rombongan mereka itu sampai mendapatkan kezaliman yang luar biasa, Masya Allah. Jadi kemudian sampai kemudian truk-truk mereka itu atau kemudian bisnis mereka itu ya diberondong. Ada kemudian yang meninggal, itulah kekejamannya ISIS itu di sana. Dan kemudian akhirnya sebagian dari mereka akhirnya mampu melewatinya. Jadi pengungsi Irak itu jauh lebih berat kondisinya ketika mereka pergi dari daerah mereka. Kenapa? Mereka pergi dari Irak harus nyebrang dulu ke Suriah. Ibarat kata lepas dari mulutnya harimau ke mulutnya singa. Tapi mereka harus melewati dua tempat itu yang sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa ditentukan dan tidak bisa dijamin keamanannya. Sampai akhirnya ke Turki. Dan di perbatasan pun tidak gampang lewatin perbatasan. Kita tidak menyalahkan Turki. Kenapa? Karena sedang memang keadaan negara beliau, negara Turki ini sedang banyak gonjang-ganjing. Makanya karena qadarullah saat itu kita kemudian dibawa ke imigrasi, hikmahnya apa? Akhirnya kita ketemu itu dengan pengungsi-pengungsi Irak. Pengungsi Irak itu ada yang sempat ngomong bahwasanya nanti Nusair Rafidhah itu atau Syiah itu pengen kemudian ngapet tiga ini, pengen membentuk tiga negara ini, yaitu kemudian Suriah, Irak, Yaman. Nanti tiga-tiganya ini ternyata juga Syiah, yaitu adalah Yaman, kemudian Suriah dan kemudian Irak. Nanti kalau di peta itu kayak bulan sabit gini, negara sabit. Kenapa mereka kemudian porosnya bulan sabit kayak gini? Nanti kemudian dia ngapit itu yang di tengah-tengah negaranya itu, yaitu ada Mesir, ada Tunisia, ada Kuwait, ada Arab Saudi, dari pinggir dulu. Nanti kemudian dikapit gini. Makanya antum harus paham itu bedanya Hausi, bedanya Nusairi dengan bedanya Rafidhah itu apa? Karena itu betul-betul luar biasa. Hausi, Nusairi, dan Rafidhah. Tapi mereka setali tiga uang. Walaupun kemudian secara pokok pemikiran akidahnya itu ada yang berbeda. Tapi sepakat seluruh ulama mengatakan bahwasanya mereka telah keluar dari Islam tiga ini. Maka kemudian itulah yang menjadi
faedah berita yang kita dapatkan. Maka kemudian di sana di imigrasi alhamdulillah dalam keadaan isi baik, makan juga dalam kondisi enak, tidak kekurangan, tempat tidur juga enak, dikasih selimutnya sampai 3. Kemudian ya dalam kondisi baik, diperlakukan baik bersama dengan para pengungsi. Kemudian beberapa hari di sana, lalu kemudian dipulangkan karena kemudian ada masalah di perbatasan itulah, karena kemudian terjadi perjanjian antara Turki dengan Indonesia, maka kemudian harus diperiksa dulu untuk memastikan tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Di sini pun diperlakukan dengan baik, kemudian tidak ada masalah, kemudian kita menyampaikan semuanya dan alhamdulillah juga kemudian responnya juga baik, tidak ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan, dan setelah itu kemudian dilepaskan. Sebenarnya mereka sering berkata ini cuma diperiksa aja karena SOP-nya semacam itu. Ya sudah, kemudian diperiksa dan tidak ada apa-apa, kemudian dilepaskan. Jadi berita yang mengatakan bahwasanya saya akan bergabung ke ISIS tidak ada, insya Allah. Saya ingin bergabung ke keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Jadi kemudian tidak ada itu. Kemudian foto itu bukan di Turki, itu foto ada di Cengkareng, ya. Itu foto yang ada di Cengkareng itu, ada 4 orang kan, dikatakan di situ. Kemudian itu siapa itu Turki ini gitu. Ini tidak ada yang kemudian screenshot yang pernah saya. Itu ada rokoknya bukan rokok saya, itu rokoknya petugas ya. Macam-macam dicari-cari aja, tapi ya tidak apa-apa. Ya karena mungkin belum kenal dengan saya ya. Ya kalau mau kenalan WhatsApp saya 081390582260. Ayolah. Kita kan bisa jadi teman kan, tidak harus jadi musuh kan. Bisa kok, saya misalkan kalau ada yang salah ingetin saja. Saya insya Allah akan rujuk kalau memang ada yang salah. Jadi kemudian masya Allah, kemudian akhirnya kemudian kita pulang dalam kondisi baik, diperlakukan juga baik oleh mereka, dan kemudian akhirnya mampu melanjutkan aktivitas. Jadi inilah yang kemudian sebenarnya terjadi, dan kemudian ini semoga menjadi penjelas dan menjadi keterangan, walaupun saya tidak menyampaikan semuanya. Saya ingin nanti menyampaikan videonya karena video itu mewakili ribuan kata dan ribuan bahasa. Tapi qadarullah memang sedang disusun supaya enak untuk kemudian dilihat. Semoga kita ya mendoakan siapapun, mendoakan kaum muslimin, mendoakan para pemimpin, mendoakan siapapun yang berkhidmah kepada Islam, siapapun yang berkhidmah kepada kaum muslimin, kita doakan dengan kebaikan dan keberkahan supaya mereka selalu berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, sembari kita kemudian saya sampaikan keadaan kita hari ini juga tidak menentu, banyak-banyaklah kita berdoa dengan doa untuk menepis fitnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Tolong, ini doa selipkan di antara doa-doa di waktu yang mustajab. Karena apa? Ini sudah banyak fitnah. Kita sudah tidak mengerti lagi bagaimana fitnah itu tersebar di mana-mana. Makanya kemudian mintalah pertolongan kepada Allah, karena kita kuat disebabkan karena doa kita yang tulus semata-mata karena Allah. Dan doanya Rasulullah sudah mencontohkan, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari segala macam fitnah. Nabi itu menyebutkan dalam bentuk plural, jamak. Ya Allah, aku berlindung diri dari segala macam fitnah, ma dhahara yang nampak, wa ma batan dan tidak nampak. Dan fitnah itu kan banyak, fitnah orang yang hidup. Fitnah orang yang hidup itu hati-hati loh ikhwan. Fitnah orang yang hidup, Nabi Yusuf aja dimasukkan penjara karena fitnah orang yang hidup. Makanya sampai-sampai kalau kita doa tasyahud kan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disamakan itu fitnahnya adab kubur, fitnahnya neraka, fitnahnya dajjal. Disamakan oleh Nabi dalam doa itu dengan fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang mati. Fitnah orang yang mati itu bentuknya apa? Banyak. Setelah mati, anak cucunya bertengkar, memperebutkan warisan, itu fitnah orang yang telah meninggal dunia. Makanya kemudian fitnah orang yang hidup pun kita kemudian khawatir. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Yaitu kita berlindung dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Jadi segala pemberitaan ya semoga dengan ini jelas ya. Tidak ada lagi kemudian prasangka di antara kita. Tapi kalaupun kemudian masih ada, ya maaf, saya tidak bisa memuaskan setiap orang karena saya bukan laki-laki pemuas bagi setiap orang ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ya wajar lah.
Wong Nabi aja banyak yang tidak seneng kok. Saya tidak memaksakan orang itu semuanya kemudian seneng sama saya, enggak. Tapi tolonglah, setidaknya kalau memang kamu tidak seneng, kamu jaga kehormatan saya. Karena apa? Kamu punya ibu, kamu punya istri, kamu punya anak. Dan kalaupun kemudian kamu kemudian hari ini ketika gampang menghujat orang, mendolimin orang, kamu punya, mungkin bisa jadi nanti anakmu akan dihujat orang lain, mungkin istrimu akan dinodai orang lain. Kenapa? Rasulullah bersabda, al jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya pahala itu atau balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadilah hamba Allah yang bersaudara, kita saling mengademkan lah ikhwan. Sudah terlalu banyak musuh-musuh Allah yang hari ini bertebaran di atas muka bumi ini. Non muslim aja itu kalau ditotal di seluruh dunia 3 miliar lebih ikhwan. Masih kurang kita sampai kemudian menambah kembali amunisi musuh-musuh kita dari kalangan kaum muslimin. Ndak ikhwan. Marilah kita saling berpegangan tangan karena Allah saling memberikan udzur. Ngaji itu bukan menjadikan dada kita sempit, tapi menjadikan dada kita lapang menyikapi saudara kita. Ngaji itu bukan antum pelit memberikan udzur, tapi setelah antum ngaji, harusnya antum banyak memberikan udzur kepada saudara antum. Yang namanya kepleset itu ya banyak. Imam Nawawi kepleset dalam masalah asma wa sifat. Imam Ibnu Hajar kepleset dalam masalah asma wa sifat. Imam Baihaqi yang menyusun kitab Sunan Kubra itu pun kemudian kepleset. Tapi bukan berarti semuanya menjadi buruk kan. Semuanya tetap kita ambil ilmunya, yang salah tidak kita ambil ilmunya. Ala kulli hal, semoga Allah mempertemukan kita dalam kebaikan, terutama kita mampu menunjukkan akhlak yang baik. Kalau dulu sebelum kita ngaji, kita masih dengerin musik. Kalau dulu sebelum kita ngaji, kita kemudian masih meniup lilin ketika ulang tahun. Ketika dulu sebelum kita ngaji, kita suka menghitung mundur ketika tahun baru, 9, 8, 7. Lalu setelah kita ngaji, kita tinggalkan meniup lilin, kita tinggalkan untuk menghitung mundur, kita tinggalkan musik. Tapi setelah kita ngaji, kemudian kita tinggalkan itu, lalu kita berpindah menghujat orang, bangga terhadap diri kita dan kelompok kita, merasa bahwasanya semuanya tidak ada harganya kecuali kita dan teman-teman kita, lalu mengait-ngait atau kemudian mengambil-ngambil kesalahan orang lain. Maaf ya, berarti kita hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Ayo, kalau mau tanya, kita tuntaskan hari ini. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan supaya selesai semuanya. Ya. Selamat berkumpul kembali Ustaz. Iya, Pak Makram. WhatsApp saya nggak dijawab. Ya. Mungkin Ustadznya sibuk Pak, saya kasih tahu nanti Ustadznya. Ustadz, satu pertanyaan saja. Setelah kejadian ini yang Ustadz alami ini, apakah nanti masih akan ke Suriah lagi untuk memberikan bantuan? Dan iya. Untuk ke Suriah lagi mungkin sudah hendak. Jadi kemudian kita tidak akan, insya Allah kita kemudian akan menempuh bagaimana bantuan-bantuan kita kemudian kita akan berikan dan alokasikan yang betul-betul kemudian dia mempunyai legalitas di dalam menyalurkan bantuan dan meminimalisir segala perkara-perkara yang bisa menjadikan banyak urusan sehingga bantuan itu nanti tidak maksimal untuk kita atur. Jadi silakan kalau kemudian ada yang bertanya, Ustadz, lah terus menyalurkan bantuan gimana? Banyak, salurkan ke lembaga-lembaga yang amanah. Mana lembaga-lembaga amanah? Banyak Pak. Bapak kalau sudah percaya ke siapa, silakan. Saya tidak akan membatasi. Ada ACT, ada PKPU, ada Sobat Surya, ada MMS, Ustadz Ihsanul Faruqi dan para teman-teman beliau. Lalu kemudian ada pula Radio Peduli atau kemudian Peduli Muslim. Lalu kemudian ada Syam Organizer. Itu insya Allah nama-nama saya sebutkan amanah. Ada Darut Tauhid juga ada. Darut Tauhid bahkan kemudian juga menjalin kerjasama dengan IHH. Silakan. Mereka insya Allah adalah amanah-amanah dan mereka menyampaikan bantuan sampai ke sana insya Allah. Dan semoga ini kita kemudian tetap berpikir bagaimana membantu kaum muslimin. Karena yang kita fokuskan itu apa? Membantu kaum muslimin yang terdolimi. Yang mereka terusir dari tempat kampung halaman mereka. Jadi masalah kemudian nanti nyalurkan ke ACT, PKPU, Darut Tauhid, MMS dan yang lainnya, insya Allah itu amanah Pak, insya Allah amanah. Ya kalau saya bisa menyampaikan, cari yang low budget, tapi maksimal di dalam amanah. Karena maaf ya, saya bukan bermaksud untuk ini,
Tapi ada beberapa lembaga kemanusiaan itu hike-nya budgetnya itu tinggi. Karena apa? Mungkin kantornya bagus, mungkin relawannya juga semua peralatannya canggih. Karena ya itu termasuk hike tinggi itu. Tapi cari yang kemudian low aja, yang betul-betul mereka itu khidmah aja kepada kaum muslimin. Dan insya Allah nama-nama yang saya sebutkan tadi, moga-moga insya Allah, semoga kalaupun saya ada yang salah, Allah mengampuni saya. Tapi insya Allah saya melihat mereka lembaga-lembaga yang cukup amanah dan mereka telah mengantarkan bantuan ke sana. Allah alam bisawab. Bisa dipahami? Insya Allah habis ini saya jawab WhatsApp-nya. Afwan, kalau ada WhatsApp yang belum terjawab saya mohon maaf karena memang banyak sekali. Kemarin tuh saya buka ada sekitar 6 ribuan. Jadi ya dijawab sesuai dengan kemampuan itu. Makanya sampai kemudian bapak itu ataupun ikhwan yang dampingin saya itu megang handphone terus. Kadang-kadang memang begitu. Dan ikhwan-ikhwan kan ataupun jamaah ada tipenya kalau kemudian bertanya satu dijawab nyambung terus. Gimana Ustaz? Alhamdulillah baik. Kemarin tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kapan kita ketemu lagi? Ya insya Allah. Senang sekali Ustaz datang. Iya Alhamdulillah. Ini panjang. Jadi akhirnya mau menjawab 10, akhirnya cuma jawab 1. Ya saling memaklumi. Insya Allah saling memberikan udzur. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Selesai ya. Habis di sini ya. Insya Allah ini dadaku, mana dadamu? Khair, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Maafkan, saya memang bukan orang yang sempurna, bukan orang yang luput dari kesalahan. Pasti saya pernah salah, sebagaimana antum juga pernah salah. Marilah, kalau saya salah, tolong maafkan saya. Dan kalau antum salah, saya akan maafkan kesalahan antum. Semoga Allah memberikan keberkahan pada sisa umur-umur kita. Doakan kepada para ulama-ulama hari ini, doakan kepada para pejabat-pejabat yang mereka punya komitmen untuk membantu Islam dan kaum muslimin. Dan kemudian barang siapa yang ingin mendatangkan keburukan bagi negeri ini, semoga keburukan itu berbalik kepadanya. Dan siapapun yang ingin mendatangkan kebaikan untuk negeri ini, semoga kebaikan ini kita rasakan dan kebaikan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.